kenapa SE ini oleh dinas berani dikeluarkan? Misalnya masyarakat ada yang ingin dirahasiakan kepada penyelenggara, ombudsman bisa merahasiakan. Prinsip dunia pendidikan ini memang harus lepas dari pengaruh intervensi dari manapun juga. Masyarakat punya hak untuk mengawasi pelayanan publik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat. Kali ini saya sedang berada di kantor Ombudsman perwakilan Sumatera Barat. Pada hari ini saya mau melaporkan terkait terbitnya surat edaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat nomor 420 tanggal 7 Juli 2022 tentang pemenuhan daya tampung peserta didik baru SMA SMK se-Sumatera Barat. Nah, ini salah satu bentuk laporan yang kita sampaikan kepada Ombudsman. Artinya apa? Kenapa saya harus melaporkan ini? Ternyata memang ketika PPDB, penerimaan peserta didik baru untuk pendidikan menengah, SMA dan SMK pada beberapa bulan yang lalu, memang banyak siswa kita, calon-calon siswa kita, termasuk juga para wali murid yang kesulitan mendaftarkan anaknya karena memang dilakukan sistemnya melalui mekanisme secara terbuka, secara online. Dengan mekanisme melalui jalur zonasi, prestasi, afirmasi, keterangan tidak mampu, termasuk juga dari perpindahan orang tua. Namun setelah PPDB ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, tentu mengacu kepada Permendikbud nomor 1 2021 tentang penerimaan peserta didik baru. Namun oleh Dinas Pendidikan diterbitkan surat edaran untuk pemenuhan daya tampung sekolah. Kejadiannya adalah ada beberapa sekolah yang menambah rombongan belajar, yang menambah ruang kelas baru begitu. Dan sayangnya juga dari hasil temuan kita ini, dugaan kita melalui SE ini terjadi penambahan siswa yang mendaftar tanpa melalui pendaftaran secara online. Nah, hal ini prinsip transparansi akuntabel, termasuk juga keterbukaan publik terkait informasi mengenai penerimaan peserta didik baru ini menjadi terabaikan. Nah, saya menduga ini sudah memenuhi unsur terjadinya dugaan malpraktek terkait pelayanan publik. Kenapa demikian? Karena memang ini persoalan hak dari calon-calon siswa SMA kita yang seharusnya dia mendapatkan kursi, tapi karena memang terbentur zonasi atau prestasi, termasuk juga afirmasi tidak memenuhi syarat, terpaksa anak-anak kita, wali muridnya juga memasukkan anaknya ini ke sekolah swasta. Sementara di belakang itu Dinas Pendidikan justru mengeluarkan surat edaran membuka pemenuhan, membuka rombel baru, ruang kelas baru. Dan rekrutmennya kami duga juga tidak sama dengan proses PPDB secara online, secara jalurnya tidak zonasi, tidak prestasi. Nah, ini sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang masuk kepada saya ingin uji sesungguhnya apakah surat edaran ini berpotensi melanggar administrasi pelayanan publik. Akhirnya saya berharap ada rekomendasi dari Ombudsman bahwasanya surat edaran ini apakah tidak melanggar administrasi pemerintahan atau tidak terjadi maladministrasi atau terjadi maladministrasi. Kalau terjadi maladministrasi, saya berharap ada rekomendasi dari Ombudsman kepada Pemprov Sumatera Barat agar kejadian-kejadian SE ini yang menambah ruang belajar baru, yang menambah penerimaan siswa baru tanpa melalui mekanisme yang diatur oleh Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tidak terjadi lagi. Itu intinya. Kenapa demikian? Penerimaan peserta didik baru ini prinsipnya asasnya adalah transparan, akuntabel. Nah, bukti transparan itulah dilakukan melalui online. Online ini ketika zonasinya tidak memenuhi syarat atau banyak yang calon-calon siswanya nih yang mendaftar di sekitar sekolah
Nah, yang berjarak jauh di sekolah tentu dia tidak bisa masuk kepada sekolah yang diinginkannya. Dan itu terlihat jelas di data online, website dari PPDB online. Artinya apa? Seseorang yang tidak diterima jalur zonasi, dia menyadari bahwasanya jaraknya lebih jauh, sementara kuota sudah habis. Nah, ini fungsi dari transparansi untuk mewujudkan akuntabilitas, kepastian hukum dalam penerimaan PPDB. Kenapa ini yang menjadi konsen perhatian kita? Karena memang saya berpikir dan tetap berkomitmen persoalan pendidikan ini memang mesti kita coba kelola secara serius dan sungguh-sungguh, jauh dari intervensi kekuasaan manapun juga, jauh dari intervensi siapapun juga. Biarlah dunia pendidikannya berjalan secara alamiah, sesuai dengan aturan dan ketentuan, sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan mekanisme yang ada, tanpa ada kekuatan-kekuatan di luar itu yang mengganggu maupun merusak sistem yang pada gilirannya adalah mempengaruhi proses belajar mengajar. Saya memiliki keyakinan bahwasanya pihak sekolah, termasuk juga diduga juga pihak dinas, tidak akan mau mengeluarkan SE ini, karena saya yakini juga dinas yang telah diberikan pembekalan bagaimana sistem dan mekanisme penerimaan peserta didik baru tentu sangat paham sekali bahwa SE dengan menambah rombongan belajar, menambah ruang kelas baru, menerima peserta didik tanpa mekanisme yang diatur oleh Permendikbud tentang PPDB ini adalah berpotensi melanggar aturan. Nah, ini kan menjadi menarik. Kenapa SE ini oleh dinas berani dikeluarkan? Ada enggak tangan-tangan lain yang memaksa dinas? Kenapa SE ini terbit? Karena ini berimplikasi juga terhadap hak-hak dari masyarakat lain yang berhak bersekolah di SMA negeri. Nah, Ombudsman yang saya pahami merupakan lembaga negara yang didirikan melalui oleh Undang-Undang 37 tahun 2008. Perwakilan Sumatera Barat ini tadi saya mendaftar daftar kunjungan Ombudsman, itu tercatat langsung di komputer, disebutkan nama, alamat, KTP, nomor handphone. Untuk mendaftar tentu registrasi ini menjadi sangat nyaman untuk mendaftarnya, tidak perlu ribet. Nah, sebagaimana kita ketahui, saya berharap nanti kita bertemu dengan Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat. Kalau catatan kami, Ombudsman ini apa? Tugasnya apa? Adalah antara lain menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan investigasi dan prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan undang-undang tentang Ombudsman. Terus juga melakukan pemeriksaan substansi atas laporan. Nah, jadi laporan kita ini akan diperiksa oleh Ombudsman nantinya untuk ditindaklanjutinya apakah ruang lingkup yang menjadi kewenangan Ombudsman ini melihat ada potensi maladministrasi. Pertanyaannya adalah, apa itu maladministrasi? Kalau catatan kami di sini, berbagai referensi yang kita ambil, maladministrasi itu merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik. Contohnya adalah penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, kelalaian atau pengabaian atas kewajiban, termasuk juga tindakan diskriminatif, termasuk juga permintaan imbalan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang bisa kita laporkan ke Ombudsman. Alhamdulillah, ini langsung aja. Selamat pagi Ibu Kepala, Ibu Yef Ni Heriati. Heriani. Nah, lalu itu kan namanya Yefri Heriani. Nah, ngomong-ngomong ya. Alhamdulillah, ini Bu Yef, aktivis perempuan, sekarang dipercaya sebagai Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat. Tadi sudah sampaikan juga apa yang kita laporkan, motivasinya apa dan harapannya apa Bu Yef. Kami mohon diterima laporannya ini, sekaligus kami juga mungkin dapat informasi yang lebih lengkap dari Ibu Yefri terkait persoalan apa nih Ombudsman? Bagaimana cara melaporkan? Betul. Udah bagus tadi, udah lapor ke komputernya dulu katanya. Kata si Om. Iya. Orangnya kan udah. Nggak ke orangnya gitu. Terus apa-apa aja ini keluhan yang mesti dilaporkan oleh masyarakat? Termasuk juga terkait persoalan maladministrasi ya. Nah, tapi ini gimana caranya nih Bu Yef? Nanti Pak Hidayat juga, nanti Pak Haji tuh nanti akan disambut juga. Ada Pak Rendra, coba Pak Rendra. Tadi saya langsung ngajak aja siapa yang akan terima, nanti juga akan ini. Rendra mana coba? Nah, ini yang bisa, tapi kalau seandainya lengkap kita siap untuk melengkapinya. Nih Yef. Oke.
Oke. Nah, Jadi- biasanya ini dokumen seperti ini aja. Apa aja misalnya kalau laporan masyarakat tuh? Kalau lapor itu pertama memang kalau ini kan tertulis ya, jadi Iya. ada surat. Ah. Terus nanti juga akan ada kronologis Iya. kejadian. Terus juga nanti identitas. Nah, Oh. identitas itu biasanya untuk ombudsman. Iya. Tapi kalau misalnya masyarakat ada yang ingin dirahasiakan kepada penyelenggara, ombudsman bisa merahasiakan. Oh, saya tidak ada rahasia terbuka aja tadi. Iya, nggak Nah. apa-apa. Kalau ke sini nggak bisa rahasia. Oh, nggak bisa Kalau rahasia kesini lagi ya? tetap di terbuka. Oh, sip. Tapi nanti ke penyelenggaranya gitu ya itu bisa dirahasiakan. Kan sering ya ada pelapor yang tidak mau namanya disebutkan karena nanti takut terjadi sesuatu Iya, iya, tekanan, pengancaman itu. ancaman, Oh, gitu. Jadi memang kalau ada yang masyarakat yang merasa dirugikan oleh pelayanan publik, ternyata jangan cemas, jangan takut, pelapor juga dirahasiakan identitasnya Bisa, begitu. bisa. Ombudsman bisa ya. Bisa dirahasiakan. Tapi kalau misalnya nanti itu terkait misal nih kalau isu pendidikan, Ya, anaknya tidak diberikan ijazah, ya. dia mau namanya dirahasiakan nggak mungkin. Oh, iyalah gimana siapa nggak mungkin, objeknya kan? gitu kan. Nah, Itu banyak itu gara-gara tidak bayar uang komite, ada yang belum dibayarkan sekolah itu ditahan ijazahnya. Betul. Ada yang melapor itu. Jangan Mestinya itu masuk administrasi kah? Iyalah, Oh. jangan kan itu untuk ikut ujian saja nomor ujian anak nggak diberikan, hanya gara-gara misalnya anak memecahkan kaca nako. Iya, iya. Karena kaca nako murah sekali kan, Iya. gitu ya. Tapi itu Oh. jadi soal gitu, anak tidak diberikan uang. Itu sebetulnya kan tekanan psikologis buat anak. Kita laporkan ini dulu ya. Ya, ya. Pak Rendra, izin. Saya mau laporkan pengaduan ini terkait persoalan terbitnya surat edaran dari Dinas Pendidikan terkait pemenuhan kuota. Kenapa saya melaporkan? Karena memang berangkat dari banyak harapan masyarakat yang melapor kepada kami, kenapa anaknya tidak bisa masuk ke SMA, minta tolong dan segala macamnya. Kami yakinkan bahwasanya sistem penerimaan peserta didik baru ini adalah sistem online terbuka, zonasi, prestasi, afirmasi, termasuk juga perpindahan gitu. Tahu-tahu ternyata surat edaran dari Dinas ada, ternyata ada penambahan rombongan belajar di beberapa SMA, ya kan? Nah, penerimaannya kami duga juga itu tidak melalui mekanisme secara transparan. Itu dugaan kami. Nah, kami ingin melaporkan ini, berharap kiranya Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, Ibu Kepala, untuk mengujinya. Untuk mengujinya, kalau ini ada potensi pelanggaran administrasi, tentu kita berharap rekomendasi nanti agar pada 2023-2024 jangan terulang lagi. Karena memang ini zolim, kalau kami berpikirnya begitu kan. Karena demikian ada hak-hak orang lain yang harusnya terpenuhi, tapi karena kebijakan seperti ini ada yang dirugikan. Dan juga ada kepastian hukum sebetulnya. Nah, kalau seandainya ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya spesial-spesial seperti ini kan, ini bagaimana? Lagi pula kami juga berprinsip dunia pendidikan ini memang harus lepas dari pengaruh intervensi dari manapun juga begitu. Biarlah dia berjalan alaminya, Bunda. Pak Dayat ada dua nih, ada Ya. satu mungkin kehadiran Pak Dayat ini tidak hanya nanti kan ini katanya Ya. diuji kita lihat ya gitu ya, tapi ada kehadiran yang paling strategis kedatangan Pak Dayat itu bagaimana membangun kolaborasi Ya. antara legislator yang juga pengawas penyelenggara Ya. pelayanan publik gitu Ya, ya, betul. dengan ombudsman gitu. Nah ini menjadi strategi yang paling penting buat saya, Cocok. lebih Ya. strategis. Ya, ini kan menarik ya. Masa pengawas melaporkan ke pengawas lain gitu kan? Tapi ini makanya Maksudnya kita- itu kan? Iya, Pengawas melaporkan pengawas lain. Lima kali pengawas yang ada. Bisa juga seperti itu. tapi itu kolaborasi, makanya saya Sip. bilang ini kerjasama. Nanti kita akan lihat ini Iya. apakah ini akan bentuknya laporan atau tadi saya sudah ngobrol juga dengan Iya. Pak Rendra, apakah ini nanti bentuknya laporan atau justru kita mendorong perbaikan kebijakan yang itu adanya di ranah Iya, legislatif. betul. Kami menyampaikan beberapa fakta-fakta laporan masyarakat. Dan nanti kita akan upayakan untuk melakukan kolaborasi itu perbaikan revisi Ya, aturankah, ya. apakah Ya, gitu. itu yang kita mau. Ya, Itu yang kita mau. sesungguhnya Nah, kalau jadi kita memang mau. tidak ada niat untuk mempenjarakan orang atau mendiskreditkan orang, tidak, atau pejabat tertentu. Tapi SE ini yang kita ingin tanyakan juga kepada Ombudsman nantinya, ini kenapa motivasi terbitan SE ini? Karena orang dinas paham betul PPDB Permendikbud 1 2021 ya. Ya. Ada Pergub 12 tahun 2021 juga tentang PPDB ini. Om siapa? Rendra. Om Rendra, mohon diterima dulu Om Rendra, nanti ini juga mohon ya apa namanya di tanda terima ininya kan. Oke. Di ini Om, nanti ada kotak persen juga di sini.
Ini laporan dari Pak Hidayat kita terima Ya. sesuai dengan mekanisme di kita di Ombudsman. Oke. Ada verifikasi formil material namanya Pak Hidayat. Ya. Sebelum sampai ke pemeriksaan ya. Sebelum sampai ke pemeriksaan tadi yang Bu disampaikan Bu Kepala Perwakilan, kalaupun ini tidak masuk ke formil dan material satu laporan, tentu kita akan melakukan upaya-upaya kolaborasi dengan Pak Hidayat dan DPR khususnya tentang perbaikan PPDB ini. Karena Ombudsman pun telah Banyak menerima laporan. selain laporan kita sudah melakukan pengawasan juga, pengawasan PPDB. Bisa jadi hasil pengawasan kita sama dengan yang Pak Hidayat sampaikan. Siap. Kalau dijadikan laporan, namanya kalau di Ombudsman nebis in idem. Nah makanya kita cari jalan, tapi masyarakat mendapatkan hak pendidikannya sesuai dengan PPDB gitu Pak Hidayat. Makasih Om. Iya. Mau nanti kalau kita Oke. komunikasi lagi. Siap. Ini juga ada yang mau lapor nih. Nah, artinya kesadaran hukum, kesadaran pelayanan publik itu mulai menggeliat semenjak Ibu Yefri ini mengelola Ombudsman, saya pikir tuh. Oh, dari dulu gitu kan. Lapor apa, Dek? Om? Laporan konsultasi sama laporan Oh, laporan konsultasi. Terkait apa itu materinya? persoalan tanah. Oh, tanah. Tanah juga diurus ya? Tanah. Aduh. Mulai dari individu itu di Hah? dalam rahim Wow. hingga meninggal itu menjadi ranah layanan publik. Ya. Selesai ini dikasih tanda apakah layanan kami. Ya, saya itu kasih ini deh. Layanan kami tapi memang belum touchscreen. Oh, belum masih touchscreen. pakai gini. Oh, iya. Tuh, pakai masih. Sangat baik dong. Karena memang dilayani langsung oleh ibu kepalanya begitu. Kemana kita Bu Yef? Oh, jadi mulai dari rahim. Rahim ini maksudnya adalah mungkin ketika dia melakukan pelayanan dari kesehatan gitu ya. Ya, silakan. Nah, ini ruang rapat. Untuk terima tamu ya saya di sini. Sini juga ya. Ruang penerimaan dan verifikasi laporan. Jadi setiap masyarakat yang datang Oh, berarti saya nanti dipanggil di sini. ya kan bisa ke ruang lain. Oh, Jadi begitu bisa ya. Di sini bisa tapi Ya. ruang yang Tapi ada prosesnya verifikasi ya. Nah, Oh. ini Oh iya, Ya, sama ibu tadi ya. tugasnya. PVL apa namanya nih Bu Yef? penerimaan dan verifikasi Oh, laporan. penerimaan dan verifikasi laporan Jadi PVL. laporan diterima, diverifikasi berdasarkan syarat material dan formil. Tapi apa filosofinya pakai akuarium ini? Karena memang ini menyejukkan. Memberikan ketenangan. Orang melapor tuh biasanya memang gelisah. Penting dia suasana yang nyaman. Yang melapor sering cenderung gelisah ya. Pasti mereka merasa sesuatu yang tidak nyaman gitu ya, sesuatu yang nggak enak di hati, makanya Nah, itu melapor. dia. Jadi teman-teman di sini membuat suasananya lebih Tuh, nyaman pakai dengan akuarium ini. menyiapkan akuarium. Tindakan seperti apa yang masuk dalam ranah maladministrasi ini? Jadi maladministrasi itu kan tindakan atau perilaku ya, yang apa namanya, yang tidak sesuai dengan, yang memudahkan kita ya mainnya, tidak sesuai dengan aturan yang semestinya. Menggunakan wewenang, jadi kan Pak Haji sebagai legislator misalnya gitu ya, menggunakan wewenang yang tidak sesuai dengan tujuan dari wewenang itu sendiri. Oke. Penyalahgunaan wewenang lah ya. Dan tindakan yang abai terhadap tugas dalam pelaksanaan pelayanan publiknya. Ini persoalan abai ini kita coba breakdown ketika mestinya KTP ini siap 2 hari. Ya. Jangan kasih 2 minggu, 2 bulan. Betul. Itu maksudnya? Betul, orang sudah menyiapkan syaratnya, terus dia tidak layani. Oke. Misal, dan itu berdampak pada kerugian. Betul. Jadi ada kerugian. Kerugian itu terjadi pada masyarakat, beda dengan korupsi. Itu kerugiannya pada negara. Iya. Ini kerugian pada masyarakat. Betul. Langsung kan pada masyarakat yang mengakses layanan publik. Biasanya dalam case-nya, kasusnya seperti perizinan begitu ya. Perizinan, bisa juga mutasi, Mutasi. kenaikan pangkat. Oh gitu ya. iya, itu boleh juga melapor ya? Kan layanan publik juga. Oke, sip. Nah, itu terus juga apa namanya, kerugiannya itu tidak dilihat secara material saja, jadi material dan imaterial. Nah, itu yang apa namanya maladministrasi. Jadi saya pikir tidak ada di antara kita yang tidak mendapatkan tindakan itu seumur hidupnya kita. Pasti ada. Nah, karenanya memang di Undang-Undang Layanan Publik nomor 25 tahun 2009 mengatakan bahwa masyarakat
punya hak untuk mengawasi pelayanan publik. Itu satu, dan masyarakat punya hak untuk mendapatkan layanan publik yang berkualitas sesuai dengan peraturan-peraturan yang Oke, ada. itu yang maladministrasi begitu ya. Persoalan waktu, persoalan kecepatan, penghilang kewenangan, Bentuk-bentuk bentuk-bentuknya. Ada 10 bentuk maladministrasi yang jamak ditemukan Oke, oleh oke. Ombudsman. Ah. Yang paling banyak itu memang tidak memberikan layanan. Laporan ke Ombudsman Sumbar. Oke. Paling banyak tidak memberikan Di layanan. sektor mana itu, Bu Kepala? Macam-macam, jadi perizinan ada, kepegawaian ada, pertanahan ada, kepolisian, Yang rame mana? pendidikan, kepolisian, pertanahan. Terakhir juga ketenaga kerjaan. Dan ada juga belakangan ini terkait jaminan sosial. Apalagi ini sebentar lagi mungkin banyak lagi nih laporan terkait. Ini baru lagi persoalan PMK yang terbaru terkait persoalan bantalan dampak kenaikan BBM ya. Itu di Pemprov Sumbar 11 miliar nih mau digelontorkan sebulan ke depan ini. Dan sekarang kan udah mulai tuh pendistribusian. Oke, terus kalau dia masyarakat yang merasa dirugikan oleh pelayanan publik seperti melapor ke Ombudsman, apa yang diharapkan oleh pelapor ini Ombudsman bisa berikan? Jadi biasanya yang mereka harapkan itu perbaikan ya, perbaikan. Misal mereka tidak dapat ijazah, maka apa yang mereka dapatkan ijazah gitu ya. Atau layanannya buruk, maka layanan itu diperbaiki gitu. Nah, kemudian sebetulnya selain itu Ombudsman ya dengan kehadiran Pak Haji ini kan menariknya itu yang tadi kami sampaikan. Kita juga bisa sampai pada mendorong perbaikan kebijakan di tingkat kalau Sumbar ya tingkat provinsi Kalau di negara tentu di tingkat negara. Jadi memang kehadiran ini mendorong kita untuk bagaimana sih kita Nggak kepikiran juga awalnya ya, pengawas melapor ke pengawas yang lain. Bisa jadi karena memang pengawas ini agak lemah, tapi pengawas yang sebelah sini ini memang lama juga begitu kan. Harus melapor dulu ya Ombudsman kerja, kan nggak? Tidak, jadi kan kami melakukan pengawasan, misalnya kalau yang terkait tadi dengan sektor pendidikan itu tadi PPDB, kami kan melakukan pengawasan langsung. Pengawasan langsung berdasarkan temuan-temuan kami bisa langsung memanggil instansi terkait. Kan berapa kali kalau misalnya soal pendidikan, pendidikan sering kami panggil. Dan saya apresiasi Ombudsman. Hampir sama ya. Saya apresiasi Ombudsman karena memang di sektor pendidikan beliau sangat konsen ya. Yang pertama itu adalah perbaikan kebijakan, pelayanan. Perbaikan layanan. Karena ini kan kita Ombudsman itu punya prinsip yang namanya Magistrator of Influence. Jadi memberikan pengaruh untuk terjadinya perbaikan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri gitu. Nah, itu menjadi bagian yang yang terus-menerus dilakukan oleh kawan-kawan dan kami sebagai insan Ombudsman menjaga itu gitu. Jadi memang ada yang terjadi dilaporkan perbaikan dan kemudian kalau kita lihat ada kebijakan yang harus diperbaiki di tingkat internal, kami dorong untuk melakukan perbaikannya yang kemudian kami jaga agar itu sustain. Meskipun nanti seperti yang PPDB tahun ini ya, selesaikan yang ini, muncul yang ini. Iya. Kan sering muncul. Awalnya online-nya ngedrop gitu kan, orang udah pusing, orang tua sudah stres semua. Ya ada perbaikan kan. Nah ini kan kita berharap ada perbaikan lebih lanjut. Ini goalnya rekomendasi atau seperti apa? Kalau di tingkat perwakilan tentu kita tidak rekomendasi, tapi tindakan korektif. Tindakan korektif ya. Perbaikan ya, yang kita tahu kalau bisa di tingkat nasional, jadi lebih sistematis, lebih komprehensif gitu ya, lebih luas perbaikannya itu tentu nanti rekomendasi yang disampaikan oleh pimpinan Ombudsman yang 9. Jadi kan pimpinan Ombudsman 9 ya, pleno dulu ya. Ada ketua Ombudsman, merangkap anggota, wakil ketua, merangkap anggota. Tapi gini lah, laporan saya nih Om Renda juga, kita berharap ada rekomendasi atau apalah namanya yang menjadi goalnya kerjain perbaikan ya. Bahwasanya SE ini termasuk kategori dugaan maladministrasi, ada orang yang dirugikan, ada pelayan norma-norma aturan yang dilanggar begitu kan. Itu setuju. Nah, sehingganya memang kawan-kawan juga pengawas yang lain itu punya kekuatan juga kan secara politik kan susah juga. Maladministrasi, lu siapa? Ya kan, enggak ada kewenangan lu mengatakan ini malpasti pendak macamnya. Kan begitu. Itu setuju, Bu Pak Kepala. Haji. Satu, ternyata ada banyak surat-surat edaran yang tidak tidak harmonis dengan aturan yang di atasnya gitu ya. Nah, kalau dia tidak harmonis, SK atau apapun dengan aturan di atasnya kan besar. Itu adalah salah satu bentuk maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terjadinya penyimpangan prosedur di layanan publik itu tentu menimbulkan masyarakat menjadi gaduh gitu.
tadinya seperti ini, kok jadi seperti ini? Ya, Tadinya melalui kepastian online, kok hukumnya sekarang menjadi galau. Yes, galau. Galau. Bahasa anak Kepastian muda. hukumnya menjadi galau Bahasa gitu anak kan. muda. Nah, ketika suasana galau, itu main belakang tuh terbuka. Nah, itu yang kita hindari. Itu yang kita yang kemarin kami sampaikan. Terus ketika hasil korektif itu tidak dilaksanakan oleh OPD atau instansi terkait, Nah, konsekuensinya apa sih? ketika tindakan korektif itu tidak disampaikan, maka kantor perwakilan menyerahkannya ke kantor pusat. Oh, jadi- nggak kuat nih gitu ya? Nggak kuat nih, nggak sanggup kami. ya kan? Oh, Jadi, lapor ini ke bos Jakarta. Tidak hanya tak sanggup, kami bahasanya itu Mekanisme seperti itu. melawan. Oh. Jadi dia tidak patuh. Ketika tidak patuh, oke, ya sudah, itu tidak wewenang kami lagi, itu wewenang kantor pusat. Bukan soal tidak sanggup, kami sanggup, tapi peraturan kami seperti itu. Ketika sudah lama, kantor perwakilan tentu tidak mau menyelesaikan sesuatu yang berlarut-larut. Ketika Ya, sampai ke ya. pusat, itu urusan kantor Ya, pusat, ya. gitu ya. Kantor pusat yang punya wewenang, bukan urusan, tapi itu kantor pusat yang punya wewenang untuk menyelesaikannya dan menindaklanjutinya dengan basis apa yang kami sampaikan sebelumnya. Oke, Gitu. Jadi di kantor sip. pusat itulah kalau misalnya tidak juga ditindaklanjuti, kemungkinan itu yang akan Angket. lebih lanjut itu kan. Lebih lanjut ya. Nggak bisa angket. Bisa aja tindakan apa Ya karena bisa juga kepada ada kementerian lembaga terkait ya. rekomendasi Nah, nanti misalnya ada. kalau misalnya kepala daerah ke pembinanya Menteri Dalam Negeri Ya, misalnya kan. dan artinya Ya. sanksi itu kan tidak dari ombudsman gitu ya. Oke, Sanksi iya. itu adalah dari atasan terlapor. Atasan terlapor. Misalnya kalau di sini yang tidak patuh itu adalah siapa gitu ya, maka Iya, kalau iya. di tingkat pusat tentu atasannya ada. Nah, atasannya itulah yang nanti akan diminta untuk memberikan penjelasan. Kalau kami kan di tingkat wilayah provinsi yang Oke, dari tahun kemarin berapa yang masuk laporan Bu ya? Kalau tahun kemarin itu ada 270 lebih ya, 2021 2021. 200 lebih ya, Tapi 200-an kami lebih. menyelesaikan, jadi kan itu yang masuk baru di tahun itu. Tapi kami menyelesaikan, jadi menutup atau menyelesaikan laporan itu hampir 300. 300. Karena memang Trennya naik laporan. kalau tren laporan itu dari waktu ke waktu itu tergantung ya gitu ya. Tergantung. Tapi sekarang itu memang agak naik ya. Ya, saya ingin melihat kesadaran publik, kesadaran warga negara menempuh jalur yang elegan begitu ya. Tidak mengambil keputusan sendiri. Ini lapor dong, minta bantu ke ombudsman untuk memberikan opini atau perbaikan. Jadi Pak Dayat, Pak Haji, satu sebetulnya tugas dari penyelenggara layanan publik itu adalah mengelola pengaduan. Jadi satu kewajibannya Mengelola pengaduan secara internal, dan itu kewajiban yang harus. Jadi ombudsman sebetulnya pada tahap pencegahan mendorong penyelenggara pelayanan publik, jadi pencegahan maladministrasi, Betul. mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan pengelolaan pengaduan internal. Jadi mereka punya sistem pengelolaan pengaduannya sendiri. Nah, negara sebetulnya menyiapkan yang namanya SP4N lapor, sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik gitu ya. Sip. Nah, itu ada mekanismenya yang harus disiapkan oleh semua unit layanan yang ada di di negara ini. Sayangnya hingga tahun ini kami coba hadir di beberapa forum di pemerintah kota dan kabupaten. Ternyata pada tahap ini meskipun sejak tahun 2018 atau 2016 Gubernur Sumatera Barat itu sudah mengeluarkan pergub tentang pengelolaan pengaduan internal, tapi itu belum running well. Oh, why? Belum, jadi belum. Dan SP4N lapor pun belum tersosialisasikan dengan Itu dia. cukup Standar SOP, standar pelayanan minimum kita. Iya, itu yang jadi standarisasi soal kita, ini kan? Iya, dalam penyelenggaraan layanan standar minimum Itu yang kan juga penting. menjadi soal SOP ya, Iya, standar betul. layanan. Nah, kalau di ombudsman itu disebut sebagai standar layanan. Tapi sudah ada perbaikan di beberapa kantor OPD kan juga ada dibuka di luar, diinformasikan SOP-nya berapa lama, berapa harga, begitu kan? Perbaikan juga banyak terjadi. Iya. Saya 3 tahun di ombudsman melihat kecenderungan perbaikan itu luar biasa. Apalagi setiap tahun tidak hanya ombudsman melakukan penilaian
terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Saat ini Pak Haji, Ombudsman itu sedang melakukan penilaian terhadap penyelenggara pelayanan publik. Oh. Ini sepi kan kantor karena hampir sepertiga, hampir setengah dari kekuatan tim pasukan Ombudsman itu di lapangan sedang melakukan penilaian. Oh begitu ya. Saya pikir penyelenggara publik kebahagiaan yang dirasakan itu adalah bisa cepat memberikan manfaat bagi orang lain, begitu kan, melalui kewenangan kita. Saya katakan adalah kewenangan yang kita miliki, kewenangan publik, jabatan publik ini yang kita pakai ini, bagaimana kita upayakan dalam proses membangun jembatan terpendek ke sorga. Ya, amin. Amin, amin. Jadi gini Pak Haji, yang saya bayangkan ketika Ombudsman dan juga legislatif menerima banyak laporan masyarakat dan kita melihat ternyata muara yang harus kita perbaiki itu adalah kebijakan. Ya kan? Ya, oke. Nah, kebijakan itu tidak hanya kebijakan terkait dengan aturan perundang-undangan yang mengaturnya, tetapi juga kebijakan terkait anggarannya. Dan itu kan sebetulnya ada di legislator, gitu ya, dan legislator yang menyiapkan itu semua. Ketika sekarang kami melihat misalnya aturan yang ada itu minim, misalnya bicara tentang layanan publik, tapi bukan di provinsi, di kabupaten kota misalnya. Nah ini gimana ya kabupaten kota nanti kita dorong melalui fraksi koordinasi dari untuk mendorong untuk menyuarakan tentang gimana layanan publik ini menjadi fokus juga oleh para legislator. Karena tanpa layanan publik yang baik gitu ya, bagaimana kita memastikan hak-hak masyarakat itu bisa terjawab gitu. Nah maka layanan publik itu menjadi pintu kita untuk memastikan masyarakat rakyat di Sumatera Barat ini betul-betul merasakan bahwa pemerintahnya ada gitu ya, karena mereka dilayani langsung gitu. Ya. Nah itu mungkin panjang lebar Ibu ya tadi menjelaskan Ombudsman tugas fungsinya, dan yang saya pikir yang paling menarik itu poinnya adalah bagaimana kesadaran masyarakat yang tidak menerima hak-hak pelayanan publik dari penyelenggara publik tentu bisa menggunakan instrumen Ombudsman. Tentu kita berharap juga tidak ada mengambil tindakan sendiri. Ya itu sebenarnya akan merugikan kita juga, termasuk juga merugikan dari yang personal juga ya Bu Yef ya. Pak Haji ada yang menarik nih, kebetulan Pak Rendra ada di tengah-tengah kita ya. Oh, iya. Nah beliau itu kan kepala keasistenan penerimaan dan verifikasi laporan masyarakat. Nah mungkin akan baik juga masyarakat publik tahu betapa mudahnya mereka mengakses Ombudsman sebetulnya gitu ya. Tidak harus datang, ya kan? Mereka tidak harus datang, tapi mereka cukup berkirim surat, pesan WA. Nah Ombudsman akan melalui pesan-pesan. Bang Rendra, sedikit Bang Rendra. Nih, kasih ini Bang Rendra nih. Bagaimana cara prosedurnya masyarakat ini kan kalau lapor ke sini kan ongkos ojeknya mahal di sini kan, waktu lagi dia tanya masih ada orang dari Ombudsman nih gitu kan. Ada nggak yang lebih efisien gitu kalau ada pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Ombudsman? Oke, makasih. Untuk melapor ke Ombudsman itu sangat mudah. Tadi yang disampaikan Bu Kepala Perwakilan, tidak perlu datang langsung ke Ombudsman, dari rumah saja itu kita bisa sampaikan pengaduan kita. Oh keren. Ya, di ujung jari. Ujung jari ya. Maksudnya kita gunakan WhatsApp untuk menyampaikan pengaduan melalui WhatsApp Ombudsman. Ketik saja kronologis di situ. Dan sampaikan dokumen-dokumen pendukung. Nomor WhatsApp-nya ada kan? Ada. Oke, kita kasihkan di bawah. Nah, WhatsApp-nya ada. Jadi terus apa aja yang lengkapi oleh dokumen pendukung seperti identitas, KTP, nomor NIK, KTP, NIK atau SIM boleh, dan keputusan dokumen yang dipermasalahkan. Nah, misalkan yang dilaporkan nih masalah pertanahan. Nah, bukti dia menyampaikan persyaratan di pertanahan itu ada tanda terimanya. Sertifikat nomor berapa misalkan. Terus? Nah, itu bisa disampaikan. Kalaupun dikuasakan, nah kita minta surat kuasa. Terus apalagi syaratnya? Itu saja. Itu saja. Dan berapa lama kami menunggu? Paling lama itu kami ada waktu paling lama 14 hari kerja itu telah kami lakukan verifikasi formulir material. Setelah laporan itu lengkap. Artinya adalah Ombudsman sangat terbuka sekali dan memudahkan akses bagi siapapun juga menggunakan Ombudsman untuk menerima pengaduan atau laporan. Sebetulnya ada web juga, tapi web kan biasanya juga masyarakat agak sulit ya untuk harus mengakses ke web gitu. Tapi makanya kita menggunakan layanan WhatsApp karena hampir semua menggunakan WhatsApp. SMS pun boleh. SMS pun boleh. Wow. Apapun bisa. Berbasis digital. Ini yang belum kita sebelah. Nah, Ombudsman sudah satu langkah di depan.
Ya, nanti Ya. kita akan siapkan. Itu yang saya sampaikan sebelumnya ketika kita mau kolaborasi dengan legislator itu, dengan DPR Oke. Sumbar itu, Ini bagaimana lapor sama mengelola ketuanya pengaduan nanti, masyarakat. Karena kan Ya. para anggota legislatif ini punya waktu terbatas. Nih, sudah lihat jam kan Ya, gitu mau rapat, Banggar. Nah, apa namanya, waktu terbatas. Nah, tapi kalau misalnya ada sistem pengelolaan pengaduan, ada WhatsApp centernya kah, atau ada web pengaduannya kah, maka itu akan bisa aja pengaduan yang sama, itu pertemuannya, hearingnya dengan apa namanya, dengan pemerintah disatukan. Siapa, jadi nggak satu-satu yang diterima gitu, karena kan satu-satu itu kan juga akan untuk legislator ya. Kalau kami kan pasti harus satu-satu Ya, gitu ya, ya. Untuk ya, legislator betul. dengan sama-sama itu kan juga menjadi ada pembelajaran yang banyak di antara para pelapor-pelapor yang ada gitu. Nah. Karena basisnya juga nggak mesti laporan individu. Kalau ombudsman Iya. tentu ada basis laporan individu dan ada basis Lembaga. laporan kelompok gitu Kelompok, ya. betul. Nah, Iya. jadi memang Kalau saya ini individu nih sekarang. ya Ya, individu mampir ke pelapor, ombudsman. ya, pelapor gitu kan. Nah, tapi yang menarik ini kalau semuanya sadar dengan aturan dan ketentuan, hak dan peran, kewenangan sesuai dengan kewenangan, itu alangkah indahnya. Iya. Saya pikir di negara maju ke kota Amerika di sana, Om. Betul. Nah, supremasi hukum, law Jangan enforcement gitu takut kan. semakin banyak pengaduan masyarakat, karena di negara-negara Itu dia. maju justru pengaduan itu menjadi basis kebijakan mereka. Itu dia. Itu dia. Itu yang kita berharapkan ada perbaikan terus terkait pelayanan publik, termasuk juga di sisi masyarakatnya. Gunakan instrumen-instrumen yang di lembaga negara untuk bisa memprosesnya lebih elegan daripada ngambil tindakan sendiri begitu kan, daripada apalagi mengarah kepada tindakan-tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Kan itu yang kita hindari begitu kan. Oke, saya pikir itu. Makasih Bu Yevni. Makasih Pak Rendra. Makasih juga atas kedatangannya, Kita berharap ini juga ditindaklanjuti laporan kita biar ada kepastian hukum juga, dan jadi karena memang ini berangkat juga dari rapat-rapat kita juga yang tidak, saya juga tidak puas juga atas jawabannya, karena memang antara satu sisi pemahaman kita terkait persoalan SE, realita di lapangan, peraturan lebih tinggi yang mengatur. Nah, saya pikir ini mesti diuji nih oleh ombudsman begitu. Itu antara lain wujud konkret kita kalau saya ingin menuntaskan sebuah persoalan agar intinya agar tidak terjadi lagi pada tahun-tahun selanjutnya. Saya pikir demikian percakapan kita dengan Ombudsman, Kepala Ombudsman Ibu Yevni Heriani dan Pak Rendra. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Makasih nih. Yuk sama-sama. Om Rendra.